pagi di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang Santai Sekolah Sabat. Acara ini dirancang oleh Conference Jawa Barat untuk dapat memberkati pemirsa dan kita semua melalui setiap pelajaran Sekolah Sabat. Dan tidak terasa, pada saat ini kita sudah tiba pada pelajaran keempat dengan judul Konflik di Balik Semua Konflik. Dan bersama saya ada narasumber kita yang akan memberkati kita melalui pelajaran Sekolah Sabat, itu Pendeta Edwin Berhitu. Beliau adalah Direktur Departemen Komunikasi Conference Jawa Barat. Izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom Pak Pendeta. Apa kabar? Malam, puji Tuhan. Selamat malam pemirsa sekalian. Oke. Puji Tuhan baik ya Pak Pendeta kabarnya. Amin, puji Tuhan. Ya, dan saya harap kita semua pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Baik, Amin. sebelum kita masuk pada bincang-bincang santai sekolah sahabat, pada saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu dan Pak Pendeta boleh menuntun kita di dalam doa. Baik, mari pemirsa dan kita sekalian, kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, terpujilah namamu sebab pada hari ini kami akan kembali belajar akan firman Tuhan melalui buku Sekolah Sabat. Dan kiranya apa yang kami pelajari, Tuhan akan memberkati dan berikanlah hikmat kepada setiap kami, agar kami diberikan kemampuan untuk mengerti firman Allah ini. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, tidak terasa ya kita sudah tiba pada pelajaran keempat pada triwulan ini. Dan judul pembahasan kita saat ini sangat menarik, yaitu konflik di balik semua konflik. Dari baca judul saja kita sudah bisa identify bahwa pembahasan atau pelajaran sekolah sahabat ini mengangkat bukan hanya satu konflik. Karena dibilang semua konflik, berarti ada beberapa konflik yang terjadi yang diangkat pada pelajaran sekolah sahabat kita, pada pelajaran keempat ini. Dan saat kita melihat di dalam kitab Yosua, maka kita akan menemukan satu konflik di sana yang digambarkan di pelajaran sekolah sahabat, yaitu konflik antara bangsa Israel dan juga bangsa Kanaan. Nah, kalau bicara konflik, kata konflik ini kalau kita bisa sederhanakan lagi seperti sebuah pertentangan ya, pertentangan atau percekcokan yang kalau dibilang ada pertentangan atau konflik biasanya mengarah kepada sesuatu yang negatif atau bisa dikatakan kalau sekarang ini konflik yang terjadi antar negara menimbulkan peperangan. Nah, kira-kira mirip-mirip ya dengan kisah yang diangkat di pelajaran sekolah sahabat ini, yaitu terjadi konflik antar bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Kanaan, di mana mengarahkan mereka kepada peperangan yang terjadi. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya Pak Pendeta, dalam konflik yang sedang dialami oleh bangsa Israel yang mengharuskan mereka untuk berperang, kira-kira apa yang Tuhan lakukan dan apa peran Tuhan di dalam konflik atau perang yang dilakukan atau yang terjadi antara bangsa Israel dan orang-orang Kanaan? Iya, menarik ya pemirsa dan Via. Kalau kita pelajari pelajaran kita ini judulnya konflik di atas segala konflik ya. Artinya eh, konflik atau perang atau masalah yang timbul pada saat bangsa Israel masuk ke menuju tanah Kanan ini kan menjadi konflik tertentu bagi bangsa-bangsa ya. Karena bayangkanlah mereka tadinya mungkin tenang di situ gitu ya, datang bangsa Israel jadinya mereka harus bersiap perang. Bahkan yang lalu kita sudah pelajari ada satu bangsa yang akhirnya memiliki akal, dia nggak mau mati konyol, lalu dia harus menipu eh, pimpinan Israel, tanda kutip waktu itu, Yosua untuk boleh selamat gitu ya, Fia. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa peran Allah dalam konflik tersebut? Nah, memang kedatangan Israel ke tanah Kanan ini kan sebenarnya
sebuah nubuatan yang sudah lama ya Via ya. Dan pemirsa, yang saya maksud begini, kenapa Tuhan Tuhan suruh Israel masuk ke tanah Kanaan? Seperti saya katakan bahwa memang tanah Kanaan dijanjikan oleh Tuhan. Dan ternyata di dalam konteks ini, ide penyembahan itu via tetap Mm-mm. menjadi hal yang diangkat tinggi-tinggi oleh penulis pelajaran kita. Ya, ide menyembah Allah yang benar dan ide menyembah berhala, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis lurus jauh ke belakang, ini kan konflik yang sudah berkepanjangan. Makanya kenapa konflik di atas segala konflik, ya? Karena konflik ini sebenarnya bukan bukan hanya di Israel waktu itu saja, tapi sebenarnya sudah lama. Konflik perang antara iblis dengan Mikael atau Yesus itu, ya, yang terus berkepanjangan dalam arti bahwa memang setan akan terus berperang dan setan tidak senang pada waktu Israel masuk ke tanah Kanaan. Makanya ide penyembahan kepada berhala itu sangat gencar dibuat oleh iblis kepada penduduk tanah Kanaan, sehingga mereka nggak mau menyembah Tuhan. Dan itu Iya. adalah salah satu alasan kenapa akhirnya Tuhan menyuruh Israel untuk berperang. Dan ditanya oleh Via, apa perannya? Oh jelas, firman Allah dalam pelajaran kita katakan bahwa Allah menjadi juru perang di sana, Via. Itu. Oke, thank you Pak Pendeta. Jadi eh, Tuhan yang menyuruh Hmm, dan Tuhan juga yang menjadi panglima eh, panglima perang tersebut. Jadi iya. Tuhan tidak hanya menyuruh bangsa Israel pergi, tetapi Nah, Tuhan juga turut ambil andil yang besar di sana. iya. Bahkan kalau kita pelajari ya ceritanya bahwa bangsa Israel bisa dikatakan mereka tidak melakukan banyak hal, tetapi Tuhan yang turun tangan yang melakukan hal Betul. untuk bangsa Israel. Jadi luar biasa ya Ya. penyertaan Saya Tuhan. potong Via. Itu bagus sekali. Via tadi punya statement. Nah, Jadi memang perang antara Israel dengan bangsa-bangsa tanah Kanaan sebenarnya awalnya Allah itu ya. Awalnya ini awalnya ya. Ide awalnya itu sebenarnya Tuhan ingin yang berperang sendiri via. Dalam hmm, arti Israel udahlah. Contoh, ini contoh via. ya, Sepanjang sepanjang mereka ada di tanah Mesir, kan Allah yang perang sama Mesir, ya. yes, Tulah satu, tulah dua, itu kan Allah yang perang nih. iya. Sampai mereka harus keluar, kan Allah yang perang. Israel praktis nggak lakukan apapun kan, betul ya? Oke. Waktu akhirnya mereka dikejar oleh tentara yang begitu banyak, mereka harus nyebrang Laut Merah. Kan Tuhan yang lakukan, Ya, bukan manusia lakukan, ya ya, kan? Dan banyaklah artinya sampai begitu nyebrang itu pun ada apa namanya? Ada perang lawan Midian dan sebagainya. Allah juga yang berperang. Awalnya begitu, sampai nanti di zaman Yosua lah Allah akhirnya melatih bangsa itu untuk berperang dan ternyata tadi Via bilang Allah bukan yang nyuruh perang untuk menumpas bangsa Kanaan, tapi Allah sendiri yang ikut jadi juru perang. Ya kan cerita dalam pelajaran kita ada Yosua bertemu dengan panglima perang surgawi kan, Via. ya, Jadi Yosua tadi, waduh, tadinya kan dia gentar, aku bisa enggak? Pada waktu dia lihat ada tentara Mikael itu di depan depan dia, dia rasa dia semakin gagah dan semakin berani. Oh, tenang. Berarti ada pemimpinku itu kata Yosua. Ya, itu keren banget ya. iya Ya. luar biasa ya. Jadi kesempatan dan bahkan sesuatu yang luar biasa yang boleh dialami oleh Yosua secara pribadi, dia boleh bertemu Iya. dengan panglima tentara surga. Oh, Wah, luar. betul. Nah, dan kalau tadi dibilang rentetan konflik ya, kalau Mm-mm. istilah sekarang tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Ah, oke. Kenapa ada konflik yang terjadi? Oleh karena ternyata sebelumnya sudah ada konflik, Pak Pendeta. Nah, konflik itu ternyata berdasarkan pelajaran sekolah sahabat terjadi pertama kali di surga. Itu Iya. antara eh, Lucifer dan juga Tuhan itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya Pak Pendeta,
Surga kan dikenal dengan tempat yang suci, kudus, di mana malaikat melayani Hmm, Tuhan di sana. iya. Tapi kira-kira apa yang menjadi akar masalah sehingga muncul konflik di tempat yang kudus atau suci itu, Pak Pendeta? Ini menarik nih, pemirsa ya. Eh, Memang ada jawaban yang paling apa namanya, paling jitu ya dalam arti ya kita nggak ngerti kan di surga kayak apa Oke. dulu. Memang Alkitab menampilkan beberapa perkara ya. Hmm. Contohnya Pak, kalau kita baca dalam kitab Yesaya, Yeremia atau Yeskiel, jelas ada nama setan ya, yang dulunya namanya adalah Lucifer ya. Lucifer yang hebat lah. Dia katanya setingkat lebih rendah daripada daripada apa malaikat gitu ya. Malaikat yang paling mulia katanya ya. Itu kan luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia kan yang memilih untuk menjadi sombong gitu ya. Dia memilih untuk apa namanya? Ya memilih untuk memberontak kepada Allah dan pada akhirnya ia harus dibuang ke bumi. Nah, ternyata belajar dari situ nanti Via tidak ada lagi Allah izinkan seperti itu karena tempat yang ini akan disucikan lagi dan ya dibersihkan lah. Nah, tapi memang itulah idenya Allah. Allah adalah kasih. Allah nggak pernah memaksakan kehendak orang. Ada the power of choice tetap diberikan kepada semua ciptaannya. Nah, coba Via kita baca dalam Ulangan 29 saya pribadi, Via, saya ingin bertanya juga, kenapa ya bisa terjadi dulu si Lucifer ya di sana gitu ya. Tapi ada hal-hal yang dinyatakan, ada hal yang nggak dinyatakan. Dalam Ulangan 29 ayat 29, boleh Via kalau dapat boleh bacakan. Ulangan pasal 29 ayatnya yang ke-29. Iya, Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. iya. Jadi ada hal-hal memang yang dinyatakan. Contoh, Alkitab, kitab Yesaya, Yeskiel, dan Yeremia eh, hanya menyatakan bahwa ada si sosok yang bernama Lucifer, ya, gelarnya Lucifer. Dia cantik, dia gagah, dia ganteng, tapi akhirnya dia pengen sama seperti Allah. Dia pengen masuk ke takhta Allah, ya. Itulah dosanya sehingga dia harus dibuang ke bawah dan sialnya dia masuk ke bumi dan akhirnya menimbulkan konflik. Itu tadi Via. Hmm. Sehingga kalau menjawab tadi, dari mana sumber konflik itu? Ya itu tadi. Akhirnya iblis itu yang tadinya namanya Lucifer nggak boleh lagi pakai gelar Lucifer karena Lucifer kan gelar itu gelar Ya. bukan nama. Itu hebat sekali. Hmm. Lucy dan Vera gitu ya. Lucy itu artinya gagah, cantik, berhikmat, pintar ya. Itu Lucy. Sedangkan Vera adalah pembawa panji kebenaran, obor kebenaran Allah. Jadi digabungkan kan keren banget. Nah, Eh. orang itu nggak boleh pakai nama gelar Lucifer. Dibuang ke bawah namanya iblis atau setan. Nah, mungkin patokan dari Ulangan 29 inilah pemirsa bisa kita imani bahwa ada hal-hal memang yang nggak dinyatakan. Hmm. Yeremia, Yesaya, dan Yehezkiel hanya membahas bagaimana keangkuhan daripada si iblis itu pada waktu di surga yang menyebabkan dia berkonflik dengan Tuhan Yesus sehingga dibuang ke bumi. Nah, maka dia dendam, dia hasut manusia, dan Hmm. itulah konflik ya. Nah, akhirnya sampai sekarang ide penyembahan itu menjadi tema besar di Alkitab dan juga lagi dibahas dalam kitab Yosua ini. Nah, jadi makanya nanti kalau kita baca di akhir kitab Yosua, maka Yosua juga sudah katakan bahwa pilihlah hari ini kepada siapa kamu menyembah katanya. Allah yang hidup atau kepada dewa-dewa yang kamu sembah itu. Nah, itu adalah pilihan kita. Itu choice kita. Ya. Baik, terima kasih luar biasa ya. Jadi konflik dari surga itu di mana eh, kalau kita bilang disitulah Hmm. terlihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, Oke. atau konflik antara kejahatan dan kebenaran, itu Hmm. ternyata ketika itu sampai kepada nenek moyang kita itu terjadi. Hmm. Buktinya di Kejadian 3 ayat 16 ada langsung konflik ya, dan Tuhan langsung Hmm. menunjukkan akan konflik itu. Ini
yaitu Hmm. permusuhan antara ular, yaitu yang Pak Pendeta Ya. tadi ya, setan itu dengan keturunan perempuan itu. Dan sampai saat ini ya, Oh, masih kita iya. diperhadapkan dengan konflik ini ya. Nah, baik. Dan mungkin kita undur sedikit lagi Pak Pendeta mengenai tentang eh, konflik. Jadi kira-kira kalau kita lihat kisah dari bangsa Israel ini, kalau kita Hmm. lihat kepada bangsa Israel ini, eh, di sana kita seperti yang Pak Pendeta telah jelaskan bahwa Tuhanlah yang mensiasati atau yang menyuruh akan bangsa Israel ini untuk Ya. berperang atau memerangi akan bangsa Kanaan. Nah, kira-kira konsep apa yang harus kita mengerti dari kehancuran atau pembinasaan terhadap bangsa Kanaan yang eh, diperintahkan oleh Tuhan ini agar supaya tidak muncul statement seperti dikatakan bahwa mungkin pernah dengar ya dibilang, oh kalau ada yang mentah-mentah ya baca Alkitab kemudian dia telan-telan semua tanpa memahami, dia bilang wah Tuhan di perjanjian lama ini terlihat kejam Jahat gitu ya. atau tiran ya, tetapi Tuhan yang digambarkan di perjanjian baru ini sangat penuh dengan kasih karunia. Berarti beda dong. Nah, jadi kira-kira konsep apa yang harus kita mengerti dari perintah ini atau sampai perintah bahkan membinasakan ya sampai seluruhnya dibinasakan kecuali Rahab dan juga orang yang sudah Tuhan janjikan untuk keselamatan. Lain daripada itu memang dibinasakan. Jadi kira-kira konsep apa yang harus kita mengerti dari ini supaya tidak terjadi misunderstanding. Jadi kita tidak mensalahartikan kepribadian dari Tuhan yang penuh kasih itu. Iya. Jadi memang banyak berparadigma begitu ya orang ya. Pada akhirnya kau sepertinya Allah di perjanjian lama itu tumpas-tumpas gitu ya. Tapi perjanjian baru seperti tidak ada peristiwa tumpas menumpas gitu. Nah, Iya. memang konteksnya tadi bahwa saat Allah memilih bangsa pilihan itu, maka salah satu konsekuensinya adalah memang konflik tadi atau perang. Dan sebenarnya kalau kita ikuti perjalanan Israel mulai dari Musa hingga akhirnya berganti kepada Yosua, eh, pada dasarnya mereka nggak mau perang. Dalam Hmm. arti begini, Via. Mereka kan selalu katakan, oke saya mau lewat nih, Moab, tolong dong izinkan kami gitu. Saya Iya. mau lihat Edom nih, tolong dong izinkan kami. Atau saya mau lihat Midian, tolong dong izinkan kami. Tapi bangsa-bangsa itu menolak gitu, ya. Hmm. Menolak untuk mengizinkan mereka lewat. Palingnya lewat aja. Bahkan mereka kasih garansi kalau nanti ada apa orang Israel yang merusak gadung ladangmu, nah, nanti kami beli dan kami bayar. Hmm. Tapi mereka nggak mau. Nah, artinya apa, Via? Sesungguhnya mereka sudah masuk kepada penawaran damai dulu dengan mereka. Karena mereka hanya mau lewat ke tanah Kanaan gitu ya. Iya. Hanya bangsa Kanaan itulah sebenarnya yang pada akhirnya Tuhan ingin bersihkan. Kenapa? Karena memang di Kanaan tersebut betul-betul penyembahan dewa, penyembahan berhala, tidak takut akan Tuhan. Bahkan itu kalau pelajari kita katakan, Via, kalau kita pelajari dari Rebu atau Kemis, Iya. itu kan dibandingkan dengan Sodom dan Gomora katanya, ya kan? Itu berarti saking jahatnya sehingga Hmm. ide itu ada. Nah, berbeda pada waktu kita masuk ke perjanjian baru, ide kasih karunia lebih besar. Kenapa? Karena orang sudah melihat dan mendapatkan banyak pengetahuan tentang 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 banyak hal dibanding pada zaman Kanaan, ya. Peradaban itu sudah mulai mulai ada di perjanjian baru sehingga Tuhan masuk mengenalkan dirinya dengan kasih karunia. Nah, di sini Tuhan masuk menawarkan tentang kuasa Allah tuh sanggup melakukan segala sesuatu. Iya. Maka kalau kita baca kitab Ibrani berapa 7 atau 15 mungkin saya lupa, Allah itu sama baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya itu ya kata kitab Ibrani. Artinya apa? Allah nggak berubah ya. Allah nggak berubah. Kasihnya tuh hebat. Contoh lagi sekarang. Eh, mana lebih kalau dulu kan orang berdosa tuh kayak langsung mati ya gitu ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau berdosa nggak mati, tapi efeknya apa? Kalau orang berdosa di sana bertobat langsung selamatkan. Di sini, waduh kita sampai nggak masuk surga kalau kita nggak bertobat gitu. Iya. Enak langsung bertemu langsung dengan Tuhan saat itu. Kita langsung lihat kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang kita memang hidup dalam kasih karunia. Tapi kita memang betul-betul tidak bisa lihat
itu Tuhan berkarya atau berteokrasi dengan kita. Hmm. Yang ada adalah pada saat nanti terakhir. Ya, saat Yesus datang, maka pengadilan dibuka, itulah yang akan diadili bagaimana hidup kita, ya. Jadi kembali kepada konflik dalam kosmik ini kan sudah kita bahas sebenarnya di pelajaran 2 sahabat lalu atau saya lupa atau 3 sahabat lalu, sorry, 2 triwulan lalu atau 3 triwulan lalu ada konflik kosmik gitu ya. Terus, ya. Ini kan memang dari iblis dengan Yesus sendiri. Hmm. Maka itu dia katakan dalam dalam Wahyu 17 ayat 12 kan, maka marahlah naga itu kan. Kan dari awal ya ini kalau kita melenceng dikit Hmm. pemirsa ya. Nah, kalau kita dari awal itu eh, Hawa sudah dicobai, diuji oleh seekor ular. Ularnya itu bisa ngomong, bisa terbang, bisa jalan. Itu kan berarti naga. Iya, Nanti di kitab Wahyu, ya ular naga juga. iya, Dari mulai kejadian hingga nanti akhir dari kehidupan dunia ini, si ular naga itu yang akan menjadi biang kerok daripada kehidupan kita rohani. Makanya kasih karunia lebih banyak. Tapi katanya lebih jahat enggak juga. Ada banyak juga kasih karunia di dalam perjanjian lama. Contohnya itu Niniwe waktu hmm, dikasih tahu bertobat juga, iya. ya kan diselamatkan juga gitu. Jadi tidak bisa kita generalkan bahwa Allah di sini penyelamat, jahat di sini baik. Tidak juga. Banyak juga hal-hal kebaikan yang diterima umat-umat Tuhan di perjanjian lama gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi eh, dalam hal ini kalau bicara tentang konteksnya atau konsepnya ya, eh, bangsa Israel ini juga sebenarnya miniatur dari gambaran umat Tuhan di akhir Ya, zaman. betul, Dan betul. kalau dibilang miniatur berarti pembinasaan akan Kanaan yang seperti Pak Pendeta tadi jelaskan karena mereka Hmm. sudah memang levelnya bahkan sudah digambarkan seperti Sodom dan Gomora, sangat jahat dan penyembahan berhalanya sangat luar biasa di sana. Jadi bisa dikatakan pembinasaan yang mereka alami itu adalah gambaran di akhir zaman Hmm. saat kedatangan Tuhan yang kedua kali umat-umat orang-orang yang eh, hanya ada dua pilihan kan, menyembah kepada Tuhan atau bertentangan dengan dia atau menyembah kepada Hmm. ular naga yang Pak Pendeta bilang. Iya. Berarti eh, apa yang terjadi kepada orang Kanaan ini bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada mereka, tetapi ini seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah gambaran. Tuhan sudah kasih mereka kesempatan, tetapi ini adalah gambaran penghakiman yang menimpa mereka, di mana akhir dari segala sesuatu itu kebinasaan menimpa mereka. Jadi luar biasa ya Ya, pelajaran artinya yang gini, Via, itu sudah ada amaran, itu yang menjadi pelajaran kita kan. Topik kita minggu lalu itu kan sebenarnya ada amaran kepada bangsa Kanaan itu, tapi mereka nggak mau mengindahkan amaran itu, iya, nggak mau merespon amaran itu. Tapi Rahab dengan Gibeon merespon. Nah, sekarang ke kita, apakah zaman sekarang ini nggak ada amaran? Oh, justru amarannya banyak sekali gitu ya. Godaan kita dengan teori penyembahan ini kan contoh sajalah, Via hmm, dan pemirsa gitu ya. Eh, Mungkin kita nggak nyembah patung, hmm, ya. Kita setuju kita nggak nyembah patung. iya, Tapi ada patung-patung tanda kutip berhala-berhala yang sering mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, contoh hobi. Bahkan di era digital ini berapa banyak coba kita gunakan waktu untuk bermain HP dibanding kita menyembah Tuhan. Ini juga menjadi sebuah nanti tantangan yang ditantang oleh Yosua kepada bangsa Israel, juga kepada kita zaman sekarang. Itu terjadi juga, Via. Jangan-jangan kita malah akhirnya menjadi orang yang dihakimi oleh Tuhan karena kita seperti seperti santai, seperti apa ya? Apa istilah yang saya mau katakan ya? Kita rasa aman padahal nggak aman karena justru godaan itu lebih banyak di zaman sekarang, Via, untuk ide penyembahan itu. iya. Karena yang saya tangkap pelajaran kita ini tentang ide penyembahan. Lu Hmm. nyembah Tuhan atau lu nyembah berhala?
kita nggak nyembah patung, tapi berhala kita banyak, ya, Iya. gitu dalam hidup kita, gitu. Baik, wah luar biasa ya. Eh, jadi muncul Iya. pertanyaan ya, seperti yang Pak Pendeta katakan, kalau dari konflik-konflik sebelumnya kita bisa belajar ya, seperti dari ambil contoh lain seperti Gideon. Pada waktu Hmm. perang, Tuhan suruh mereka bawa buyung, mereka bawa Hmm. sangkakala. Kemudian yang ini juga kalau kita lihat bangsa Israel, mereka bawa kalau tidak salah sangkakala ya atau nafiri ya, seperti sejenisnya mereka disuruh bawa itu. Nah, pertanyaan kita yang Israel modern ini, ya kita masih di arena perang kan ini Hmm. Pak Pendeta setuju Iya. ya? Kita masih di arena konflik itu ya, selama kita masih di dunia belum ke surga, kita masih di arena konflik itu. Kira-kira apa yang harus kita gunakan atau apa yang harus kita bawa dalam peperangan yang saat ini kita eh, hadapi atau mungkin bisa dikatakan kiat-kiat atau tips-tips apa kira-kira yang bisa kita gunakan dalam menghadapi akan jeratan musuh ini. Hmm. Kan ada satu cerita di pelajaran kita, ya. Ya, Bagaimana Yosua mau perang, menuntaskan perang, kan. Tapi dia terus berdoa, kan. ya, Berdoa dia minta matahari apa terlambat terbenam gitu, ya. Mundur bayangan dan sebagainya. Bayangkan itu doa seorang manusia kepada Allah, maka Tuhan berikan kuasa, dan Alkitab katakan dalam kitab Yosua, tidak ada lagi peristiwa itu terjadi di muka bumi ini. Hanya zaman Yosua gitu, ya. Nah, perang kita ini, lawan kita ini kan sekarang penghulu-penghulu kegelapan, ya. Coba pemirsa dan Via kita buka coba, ya. Efesus pasal yang ke 6, ya. Kita coba buka pemirsa, yang mengikuti boleh dibuka Efesus pasal yang ke-6. Ke-6 ayat yang ke kita mulai ayat yang ke-12. Boleh Via bacakan. oke. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya Hmm. kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini kan yang Via tadi gambarkan. Kita kan lagi perang juga sebenarnya, ya. Kalau dulu Yosua merasa bahwa ini saya perang, siapa yang mimpin gitu. Padahal dia pemimpin. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Mikael itu, sang panglima tentara sorga, dia merasa tenang gitu. Bahwa dia perang nggak sendirian. Ada panglima yang memimpin, yang memerintahkan untuk perang. Nah, sekarang ini kita juga lagi perang ini. Kita juga punya panglima. Tapi panglima itu kita nggak bisa lihat sekarang ini, Via. Nah, kita, Paulus katakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, salah satu senjata Allah kalau dalam dalam ayat 17 dan 18, ketopong keselamatan, lalu pedang roh. Ya, ini senjata kita kan pedang. Apa tuh pedang roh? Ya, kita berdoa. Doa itulah via yang membedakan kita dengan dunia. Tadi ide penyembahan yang kedua. Doa itulah yang membawa kekuatan kita. Yang ketiga, doa itulah sebenarnya yang menuntun kita kepada kemenangan. Kita nggak akan menang via di perang sekarang ini kalau kita nggak gunakan pedang roh itu. Yosua saja dia bisa berdoa. Kita juga bisa berdoa untuk minta kekuatan daripada Tuhan. Yosua bisa perintahkan matahari jangan terbenam dulu. Berhenti di tengah-tengah sampai aku musnahkan musuh-musuhku, kata Yosua. Ya. Bayangannya pun mundur. Tapi ini sekarang, zaman sekarang kita juga bisa begitu. Senjata kita juga sama. Doa ini korelasinya. Pelajaran dari Yosua mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan adalah pelajaran kita.
Musuh-musuh kita siapa tadi? Penghulu-penghulu kegelapan, roh-roh jahat di udara, ya, keinginan daging, ini adalah musuh kita sekarang. Jadi mungkin Bapak Ibu pemirsa, musuh kita ini bisa juga diri kita sendiri, ya. Kita harus kalahkan. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Yosua punya tips tadi. Ditanya apa kiat-kiatnya? Belajar dari Yosua. Ternyata Yosua memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan salah satunya dia berdoa. Coba kalau Yosua nggak dekat sama Tuhan, permohonannya nggak akan diterima, ya. Ya, sampai dia bilang, stop matahari kan di atas. Ya, sampai ku tumpas musuh-musuhnya. Ya, apa catatan sejarah katakan itulah eh, sebuah kejadian luar biasa di bumi yang belum pernah terjadi. Bahwa hari itu panjang ya, berapa jam tambahannya sampai ke matahari terbenam. Gitu. Puji Tuhan ya. Jadi luar biasa pelajaran dari kitab Yosua ini, khususnya pelajaran keempat, konflik dari di balik semua konflik. Jadi dari konflik-konflik yang terjadi mengajarkan kita bagaimana cara harus menghadapi konflik yang saat ini kita hadapi. Dan janji Tuhan juga dalam firman-Nya, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan saja. Diam saja. Wah, luar biasa janji Tuhan itu sangat indah ya Pak Pendeta, sangat menguatkan Hmm. kita. Jadi kalau bisa dikatakan bagaimana bangsa Israel Tuhan menuntun perjalanan mereka sejak awal dan saat mereka melakukan pelanggaran, bahkan kalau kita pelajari di detik-detik mereka udah masuk Kanaan nih, Hmm. udah bahkan udah di Kanaan, mereka masih melanggar lagi perintah Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan di itu kan mau kita banget ya. Kita iya, banget begitu ya. dan sekali jadi ya, sangat relevan lah dengan kita. Iya, betul. Jadi, kita harus ingat walaupun pergumulan, walaupun tantangan musuh kita, baik itu diri kita sendiri pun, kita harus meminta Tuhan untuk selalu menolong kita. Dan Tuhan berjanji ketika kita meminta di dalam doa, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Seperti Pak Pendeta bilang, kalau kita minta diperlengkapi dengan senjata iman yang berasal pada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan senjata tersebut. Jadi harus ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan Iya. konflik dari segala konflik akan mampu kita atasi ketika kita berjalan Amin. bersama dengan Tuhan. Amin. Tadi pokoknya perlengkapan senjata Allah harus kita kenakan ya. Di situ ada banyak ya gambaran dari Paulus ungkapkan itu ya. Hmm. Itulah perang kita, perang zaman sekarang. Kalau dulu Israel perang, perang, perang dan Allah yang berperang. Hal yang sama, yakinlah Allah juga berperang untuk kita dalam konflik yang kita hadapi. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan atas berkat firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang begitu indah yang baru saja kita dengarkan dan kita pelajari, dan eh, kita akan tutup, akan bincang-bincang santai sekolah sahabat kita pada saat ini. Saya minta Pak Pendeta untuk menuntun kita dalam doa. Baik, sebelum saya berdoa, saya ingin bacakan satu ayat untuk kita sekalian dalam Yesaya pasal yang ke-41, 41, Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan 13. Yesaya 41, pemirsa boleh sama-sama kita buka. Setelah itu saya akan berdoa. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan 13. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ini janji Tuhan kepada kita semua para pemirsa bahwa dalam peperangan kita jangan pernah takut. Allah menyertai kita. Saya mau kasih tahu satu lagi. Coba lihat di ayat 10 ada kata tangan kanan. Di ayat 13 juga ada tangan kanan. Di ayat 10 tangan kananku, kunya huruf besar, artinya tangan kanan Tuhan. Sedangkan di ayat 13 tangan kananmu, munya huruf kecil.
Iya. Artinya tangan kanan manusia. Artinya lebih dalam lagi, kalau tangan kanan Allah bertemu dengan tangan kita, itu artinya bersalaman. Itu Hmm. artinya kerjasama. Itu artinya terjalin hubungan. Ya. Jadi enak kalau tangan kanan bertemu tangan kanan. Allah ulurkan tangannya ke bawah, kita naikkan ke atas, sambut tangan kanan Allah. Itu yang namanya kemenangan. Kalau Bapak Ibu sekalian sambut tangan kanan Allah, maka kita akan memiliki kemenangan dalam perang-perang rohani kita. Mari kita berdoa. Allah Semawi, terima kasih. Belajar dari pengalaman Yosua, konflik akan tetap ada, perang akan tetap ada, perang rohani terutama Tuhan. Bahkan sampai nanti di penghujung zaman, iblis senantiasa akan menimbulkan konflik. Ia senang menimbulkan perang dan ia senang kami semua umat-umatmu sengsara. Namun hari ini kami belajar Tuhan bahwa saat Yosua berpegang teguh kepada Allah, saat Yosua mengizinkan panglima perang sorgawi yang memimpin perang itu, maka kemenangan menjadi bagian Yosua dan Israel. Maka hal yang sama, saat kami mengandalkan panglima perang surgawi, mengizinkan menjadi pemimpin kami dalam hidup kami, maka kami akan menang dalam banyak peperangan-peperangan yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih. Memberkati para pemirsa dimanapun berada ya Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan ekstra dan pakai kami seperti Yosua, memiliki hubungan yang erat. Tangan kananmu kami sambut, maka kemenangan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Berhitung sebagai narasumber kita yang sudah menjadi saluran berkat kita pada saat ini. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah setia menonton tayangan ini. Dan jika saudara-saudara, pemirsa sekalian memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar pelajaran sekolah Sabat, boleh menuliskan akan pertanyaan saudara-saudara di kolom komentar melalui platform YouTube ini. Dan kami masih mengundang saudara-saudara untuk menyaksikan tayangan akan bincang-bincang sekolah sahabat ini pada pertemuan selanjutnya. Dan dengan demikian, saya uh, pamit undur diri dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.